Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, kalian semua dalam keadaan baik. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang lanjutkan berdoa terlebih dahulu. Ayo Ataya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anak, Ibu akan mengabsen atau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Amira. Ya, Ibu cek dulu ya. Tadi pagi wali kelasnya juga sudah mengabsen. Ibu cek. Ya, betul. Amira yang tidak hadir. Amira sakit. Mudah-mudahan Amira cepat sembuh. Bagi harus tetap semangat belajar. Ada yang masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Masih tentang apa? Taat Kepada orang tua. Iya, betul. Taat kepada orang tua. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang tua, masih ingat? Masih. Ya, coba Ataya sebutkan. Menyayangi mereka, pula berbicara lembut, mematuhi nasihat mereka. Ya, betul sekali. Berarti Ataya sudah belajar di rumah. Alhamdulillah, kalian semua masih ingat pelajaran yang minggu lalu. Minggu ini kita akan belajar tentang akhlak tercela, yaitu durhaka kepada orang tua. Pelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak bisa menjelaskan pengertian durhaka kepada orang tua. Yang kedua, setelah anak-anak menonton film, anak-anak jadi tahu bentuk durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, anak-anak juga akan tahu akibat durhaka kepada orang tua dari film yang sudah anak-anak tonton nanti. Yang keempat, anak-anak tahu cara menghindari sifat durhaka kepada orang tua. Sekarang anak-anak silakan amati video yang akan Ibu putar. Kalian amati ya. Kisah seorang anak yang durhaka pada orang tuanya. Alika adalah anak yang cantik, tetapi kecantikannya itu tidak diiringi dengan kecantikan hatinya. Dia sangat jahat pada ibunya. Suatu hari dia menginginkan sesuatu dan seperti biasa, ia selalu merengek dan membesarkan namanya. Mau tidak mau, ibunya harus memutuskan hal yang diinginkan Alika. Dia adalah
Lakukan apa ya? Dan dia mendapatkan ide dalam sekejap. Sesampai di rumah, oh, Pak, kok sepi sih? Nak, Bapak kenapa, Pak? Bapak meninggal, Nak. Setelah memakan papan selesai, Alika masuk kamar. Kata bapak, aku bebas. Aku bisa memarahi ibu dan meminta barang-barang yang kurang. Setiap hari, Alika selalu memarahi walaupun masalah yang sangat sulit. Ibu jahat. Biasanya jika dalam keadaan seperti ini, ibunya selalu menghampiri Alika untuk menenangkannya. Tetapi ibunya tak kunjung datang. Akhirnya Alika memutuskan keluar kamar mencari ibunya. Dan akhirnya ia menemukan ibunya yang telah tiada. Alika sangat menyesali perbuatannya. Kini Alika hidup sebatang kara tanpa teman, tanpa orang tua yang selalu menyayangi dirinya. Terkadang ia menangis sendiri tanpa sebab, tertawa sendiri, malah. Pesan moral dari cerita tersebut, janganlah kita berlaku kasar atau sampai menyakiti orang tua, karena itu salah satu perbuatan yang sangat dibenci orang tua. Yang kalian tonton tadi, coba ibu ingin tahu bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua yang dilakukan Alika di film tersebut apa saja? Coba anak-anak sebutkan. Memaksa orang tua, membuat orang tua menjadi sedih, membuat orang tua sakit marah. Ya, yang pertama tadi memaksa orang tua, betul. Membuat orang tuanya menjadi sedih. Karena apa tadi? Alika minta belikan apa? Kotak pensil baru, HP baru. Padahal orang tuanya belum mampu untuk membelinya. Boleh tidak perbuatan seperti itu? Boleh tidak? Tidak. Tidak boleh. Kita harus bersyukur dengan apa yang udah orang tua berikan. Jangan sampai membuat orang tua harus memaksakan diri untuk membelikan kemauan kita. Kalau orang tua belum sanggup untuk beli HP, tidak boleh kita paksa. Kalau orang tua belum sanggup membelikan kotak pensil baru, tidak boleh kita paksa. Pakai dulu yang lama. Ya, pintar anak-anak. Coba setelah anak-anak tahu bentuk dari durhaka kepada orang tua melalui film tadi, ibu ingin anak-anak menyebutkan apa sih akibat dari durhaka kepada orang tua dalam film tadi. Coba Ataya sebutkan. Orang tuanya meninggal dan Alika menyesal. Ya, betul. Akibat dari Alika durhaka kepada orang tuanya jadi meninggal. Karena apa tuh? Karena orang tuanya jadi kepikiran terus menuruti semua keinginan anaknya, padahal orang tuanya tidak mampu. Akhirnya orang tuanya jadi sakit. Boleh tidak kita memaksa terus orang tua seperti itu sampai orang tua sakit dan meninggal? Boleh tidak? Tidak boleh. Jadi anak harus berbakti kepada orang tua, harus menyayangi orang tua. Bahkan kita harus selalu bersyukur dengan apa yang orang tua kasih ke kita. Misalnya orang tua belum bisa membelikan barang-barang mewah seperti teman kita di kelas, kita harus bersyukur karena kita masih bisa sekolah, masih bisa apa lagi? Masih bisa menulis, masih bisa membeli buku untuk belajar. Ya, pintar anak-anak. Nah, sekarang coba kalian perhatikan
Ibu akan memberikan penjelasan tambahan. Perhatikan. Durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua artinya berbuat buruk kepada mereka dan menyia-nyiakan hak mereka. Nah, ini tadi. Ini yang dilakukan oleh Alika tadi. Berbuat buruk kepada orang tua dan menyia-nyiakan hak mereka. Selanjutnya, coba Ataya bacakan nih satu. Bentuk durhaka kepada orang tua. Satu, apa? Ini baca di sini. Coba. Baca. Maju ke depan, coba baca. Bukunya diletakkan dulu. Menjadikan orang tua sedih dan menangis, membantah kedua orang tua, menggerutu terhadap perintah orang tua, melihat dengan pandangan marah, membantah perintah mereka. Ya, terima kasih ya, Taya. Ya, yang pertama adalah menjadikan kedua orang tua sedih dan menangis. Itu bentuk durhaka kepada orang tua. Yang kedua, membentak kedua orang tua. Yang ketiga, menggerutu terhadap perintah orang tua. Yang keempat, melihat dengan pandangan marah. Yang kelima, membantah perintah mereka. Nah, ini adalah bentuk-bentuk durhaka kepada orang tua yang tidak boleh anak-anak lakukan. Jangankan untuk marah kepada orang tua, memandang dengan pandangan mata yang apa nih? Ayo tadi apa? Dengan pandangan mata yang marah pun tidak boleh. Kepada orang tua kita harus selalu lemah lembut. Ini lagi selanjutnya, coba perhatikan. Berikut ini adalah beberapa hal yang terjadi akibat durhaka kepada kedua orang tua. Yang pertama, yuk baca sama-sama. Haram masuk ke surga. Yang kedua, dimurkai oleh Allah, tidak dianggap masuk golongan umat Nabi. Ya, duduk. Gantian. Yang keempat, mendapat gelar kafir. Yang kelima, Allah akan memberikan azab di dunia. Yang keenam, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Yang ketujuh, membatalkan semua amal. Yang kedelapan, diharamkan mencium bau surga. Yang kesembilan, terputus rezekinya. Kesepuluh, termasuk ke dalam orang mendapat kerugian besar. Nah, inilah akibat dari kalau kita durhaka kepada orang tua. Karena perbuatan durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar, tidak disukai oleh Allah, dimurkai oleh Allah, akan mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa menghindari perbuatan ini. Dengan cara apa? Nah, ini caranya. Dengan cara apa kita menghindari sikap durhaka nih? Ayo, yang pertama, berbakti kepada orang tua. Yang kedua, menjauhi larangan orang tua. Yang ketiga, membantu orang tua. Yang keempat, menjaga kehormatan orang tua. Yang kelima, coba nih apa nih? Ya, Ataya baca. Bila orang tua sudah tidak mampu, kita harus menjaganya. Iya, yang kelima, bila orang tua sudah tidak mampu, kita harus menjaganya. Misalnya nanti orang tua Ataya sudah tua, sudah uzur, sudah tidak mampu jalan, sudah tidak mampu makan sendiri. Jadi Ataya harus bisa menyayangi dan melayani orang tua dengan baik. Nanti Ataya yang nyuapkan, Ataya yang bawa orang tua ke kamar mandi, bantu orang tuanya dibawa ke kamar mandi. Bahkan kalau yang sudah ujur, yang sudah akan kembali seperti anak kecil lagi. Jadi mandi pun harus disiapkan airnya. Bisa tidak kayak gitu, Ataya? Dari penjelasan Ibu tadi dan setelah kalian menonton video yang Ibu putar tadi, ada tidak yang ingin kalian tanyakan
Coba, ada tidak? Ada, Bu. Ya, silakan Ataya. Bu, boleh tidak menurut kalau bapak kita menyuruh sholat, tapi bapak kita tidak sholat? Maksudnya boleh tidak menurut itu. Nah, pertanyaannya bagus sekali. Jadi, kalau orang tua kita menyuruh kepada kebaikan seperti mengerjakan sholat, menyuruh kita mengaji, pokok menyuruh yang baik-baik, kita tetap harus nurut. Mungkin kalau misalnya nih anak-anak kalau mau mengingatkan orang tua juga harus dengan bahasa yang lemah lembut. Bisa kayak gini nih Bu, contohkan. Pak, ayo sholat bersama-sama yuk dengan Ataya. Nah, mungkin kalau anak-anaknya yang minta, orang tuanya mau. Jadi alhamdulillah, jadi orang tuanya juga ikut sholat. Tapi kalau orang tuanya masih belum mau, kita tidak boleh membentak orang tua atau marah-marah dengan orang tua. Nggak boleh kayak gitu. Kita tetap harus mendoakan orang tua biar orang tua kita cepat sadar dan bisa mengerjakan sholat bersama-sama dengan kita. Tapi kita harus nurut dulu nih. Kalau orang tua nyuruh sholat harus tetap sholat. Paham Ataya? Paham. Ya, baik. Bagus itu pertanyaannya. Yang lain gimana? Udah paham semuanya? Udah, Bu. Alhamdulillah, semuanya sudah paham. Nah, sekarang Ibu akan ada permainan. Namanya permainannya Think, Fair, Share, yang artinya berpikir berpasangan. Ibu akan memberikan kalian satu permasalahan yang nantinya harus kalian pikirkan nih jawabannya. Pertama, kalian pikirkan jawabannya sendiri dulu. Apa jawabannya? Yang kedua, nanti setelah itu baru kalian pikirkan bersama teman sebangku. Ya, diskusikan jawabannya. Kalau udah tahu jawabannya apa, nanti dipresentasikan atau jawabannya di-share ke teman-teman yang lain. Baik, nih Ibu kasih. Nah, ini permasalahannya sudah Ibu ketik di sini. Nanti kalian jawab permasalahannya seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Jawab dulu sendiri-sendiri, kalian pikirkan apa. Nanti baru kalian diskusikan dengan teman sebangku. Jawaban yang ditulis di sini, jawaban hasil dari diskusi kalian dengan teman sebangku. Ayo cepat kerjakan. Ibu kasih waktunya 10 menit untuk kalian kerjakannya. Sudah selesai? Belum. Tunggu, Bu, sebentar. Karena waktunya sudah habis, coba dari kelompok Kansa. Bacakan jawabannya. Kelompok Kansa dengan Ataya, bacakan jawabannya, yuk. Satu, ayo, bacakan. Sikap Amir merupakan sikap yang tidak baik dan bukan termasuk sikap berbakti kepada orang tua karena Amir menjawab perintah ibunya dengan jawaban Ataya. Sudah betul jawaban Ataya sama Kansa tadi. Coba ulangi tadi. Kansa, bacakan yang nyaring tadi. Jawabannya diulangi lagi. Sikap Amir merupakan sikap yang tidak baik dan bukan termasuk sikap yang berbakti kepada orang tua karena Amir menjawab perintah ibunya dengan kasar. Ya, betul. Karena sikap Amir tadi bukan merupakan sikap yang baik. Bukan sikap yang berbakti kepada orang tua. Karena menjawabnya dengan marah. Kalau yang sikap berbakti kepada orang tua, jawabnya gimana? Coba Kansa, jawabnya gimana kalau berbakti kepada orang tua? Harus jawabnya dengan apa? Lemah lembut. Ya, harus menjawabnya dengan lemah lembut. Ya, pintar sekali anak-anak semuanya. Baiklah, dari jawaban semua kelompok tadi rata-rata sudah betul semuanya. Alhamdulillah, berarti kalian sudah paham terhadap materi yang Ibu sampaikan. Pelajaran kita hari ini, coba tadi kita udah mendengarkan penjelasan Ibu tentang durhaka pada orang tua, sudah nonton film. Apa sih yang anak-anak bisa simpulkan
dari pelajaran kita hari ini? Coba. Bahwa kita tidak boleh Berkata kasar. Ya, kita tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kita tidak boleh menyakiti hati orang tua. Kita harus tetap menghormati dan menyayangi orang tua. Ya, pintar anak-anak. Nah, sekarang ibu akan memberikan kalian soal yang nantinya kalian kerjakan dan kumpulkan. Soalnya tidak banyak-banyak. Nah, yuk. Ini dikerjakan dulu. Waktunya ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian kerjakan ya. Kalau udah selesai boleh dikumpulkan di depan. Bagi anak-anak yang sudah selesai mengerjakan soalnya, silakan kumpulkan. Sudah lengkap semua ya. 20 orang sudah semua. Nanti ibu koreksi, nanti ibu bagikan ke anak-anak lagi ya. Nah, dari pelajaran kita hari ini, ibu harapkan kalian tidak boleh mempunyai sifat durhaka kepada orang tua, karena sikap durhaka kepada orang tua itu merupakan perbuatan dosa besar yang tidak disukai juga oleh Allah, malahan dimurkai oleh Allah. Kepada orang tua kita harus berbakti, harus menghormati, harus menyayangi. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Nah, nanti anak-anak bisa baca-baca di rumah tentang rendah hati, taat, santun, dan kasih sayang ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Tetap semangat belajar di rumah, harus tetap berbakti sama orang tua. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.